Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya di Arben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu hidup digerakkan oleh tujuan. Yang menjadi nats dasar yang akan saya paparkan tentang hidup digerakkan tujuan terambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya baca, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memaparkan materi itu, maka terlebih dahulu ada pertanyaan bagi kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Mengapa ini penting untuk kita pikirkan dan kita ketahui, kita pahami? Karena dalam hemat saya, kehilangan tujuan sama dengan kehilangan segalanya. Apapun itu lingkup hidup manusia, ketika dia kehilangan tujuan, maka sesungguhnya dia sudah kehilangan segalanya. Contoh, ketika seorang sekolah kehilangan tujuan, maka dia akan kehilangan segalanya. Ketika seorang kuliah, dia kehilangan tujuan, maka dia kehilangan segalanya. Ketika seorang berpacaran, dia kehilangan tujuan, maka dia kehilangan segalanya. Ketika seseorang di dalam membangun rumah tangga, dia kehilangan tujuan, maka dia akan kehilangan segala sesuatu di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, setiap kita harus memiliki tujuan, harus memiliki tujuan hidup. Oleh karena itu, apa yang menjadi tujuan hidupku? Ini perlu untuk dijawab, sangat perlu untuk direnungkan. Setelah kita memiliki tujuan hidup, maka pertanyaan berikut juga menjadi perenungan kita yang paling dalam. Apakah tujuan hidupku sama dengan tujuan Tuhan? Apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita? Apakah itu telah menjadi tujuan kita? Mengapa perlu ini untuk kita pahami? Karena tujuan hidup yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan bukanlah tujuan hidup namanya. Tujuan hidup yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan itu bukan tujuan yang sejati. Tetapi sesungguhnya itu hanya mengisi hari-hari dengan sesuatu yang sia-sia, dengan sesuatu yang tidak berarti bagi kita dan bagi Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu yang dikasihi Tuhan, maka di zaman ini, di saat ini, tujuan Tuhan atas kita haruslah menjadi tujuan hidup kita. Nilai-nilai yang hendak diinginkan dicapai oleh Tuhan dalam diri kita, itu jugalah nilai-nilai, keinginan-keinginan yang harus kita capai dalam hidup kita. Ini sebuah prinsip yang harus dimiliki seorang Kristen dalam menjalani seluruh kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membahas pasal 11 ayat 36 tadi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sedikit kalimat dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini merupakan kalimat penutup dari satu topik panjang yang dibahas Paulus di dalam kitab Roma ini, yaitu pasal 3 sampai dengan pasal 9 sampai dengan pasal 11. Dalam pasal 9 sampai pasal 11 ini, Paulus membicarakan tentang perjalanan hidup dan perjalanan iman bangsa Israel, di mana kita tahu bahwa bangsa Israel ini sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan juga Paulus membahas di dalam pasal 9 sampai pasal 11 ini, hubungan bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain berkaitan dengan keselamatan. Karena memang Allah memanggil bangsa Israel menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Dan setelah Paulus merenungkan tentang perjalanan hidup dan perjalanan iman bangsa Israel, serta bagaimana Israel dipakai Tuhan untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa lain,
maka dia menutup perenungannya, menutup pengajarannya, menutup seluruh topik pembicaraannya dengan kalimat dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Inilah yang menjadi penutup tentang topik ini, yang sekaligus menunjukkan betapa agungnya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Allah yang mengutus Kristus Yesus sebagai jalan keselamatan bagi semua manusia. Oleh karena itu, maka kalimat ini menjadi kalimat yang sangat penting di dalam bagi Paulus, dan tentu bagi kita orang Kristen di masa kini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat beberapa poin. Yang pertama, dari dia. Apa yang dimaksud dengan dari dia? Artinya bahwa Allah adalah sebagai sumber. Allah sebagai sumber segala sesuatu. Kemudian dikatakan oleh dia. Artinya bahwa Allah sebagai penopang. Allah sebagai penjaga segala sesuatu. Menopang segala sesuatu. Baru dikatakan kepada dia, artinya Allah sebagai tujuan dari segala sesuatu. Topik yang saya mau angkat dari bagian ini adalah hidup digerakkan oleh tujuan. Tujuan kita adalah Tuhan. Berarti bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita digerakkan oleh tujuan ini? Maka yang pertama, harus kita menyadari tentang dari dia. Kemudian, kita harus menyadari oleh dia. Dari dia artinya di sini, apapun yang ada dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan. Semua keberadaan kita adalah dari Tuhan. Segala yang melekat pada kita adalah bersumber dari Tuhan. Ini yang pertama. Artinya Allah sumber. Allah sebagai sumber segala sesuatu. Apapun yang ada dalam hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Apakah itu kekayaan? Apakah itu jabatan? Apakah itu kesehatan? Apakah itu usaha? Apakah itu anak dan istri suami yang baik? Itu semua pemberian Tuhan. Semua keberadaan kita adalah dari Tuhan. Segala yang melekat pada kita juga adalah bersumber dari Tuhan. Ini sebuah prinsip dasar untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Untuk kita bisa digerakkan oleh tujuan kita, digerakkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak menyadari bahwa apa yang melekat pada kita adalah pemberian Tuhan, maka kita berjalan menurut tujuan kita, bukan menurut tujuan Tuhan. Dan kita tidak digerakkan oleh tujuan, oleh Tuhan, tetapi kita berjalan sendiri. Di situ. Jadi apapun, semua keberadaan kita harus kita sadari, itu semua berasal dari Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat prinsip, sehingga kita sebagai seorang Kristen bisa berjalan digerakkan oleh tujuan itu sendiri. Ini dulu. Mari kita melihat bagaimana doa Daud di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Ini sebuah doa yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Daud, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Ini sebuah pernyataan iman Daud, pujian Daud, doa Daud kepada Tuhan. Dia menyadari betul bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan, bahkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, adalah dari Tuhan. Miliknya Tuhan. Diberikan, dipercayakan oleh Tuhan kepada dirinya. Waktu itu Daud sedang mengumpulkan begitu banyak kekayaan dalam rangka mempersiapkan pembangunan Bait Allah, walau kemudian yang membangun itu adalah anaknya Salomo sendiri. Tetapi pernyataan Daud ini sungguh benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari betul, mensyukuri betul
mengalami betul bahwa apapun yang ada dalam dirinya karena kasih karunia Tuhan. Dan Daud memang orang yang selalu pada Tuhan dalam hidupnya. Daud memang selalu orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memang Daud memiliki kegagalan, memiliki dosa ketika dia berzina, ketika dia merancang pembunuhan. Tetapi semua itu dia selesaikan dengan berdoa datang kepada Allah. Dan di masa jayanya, di penghujung kehidupannya, dia tetap kedapatan setia. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkaulah yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Daud benar-benar menyadari, apapun yang ada pada dirinya, apapun yang dimiliki oleh kerajaannya, itu adalah milik Tuhan, itu pemberian Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena itu, dari sini kita perlu belajar bahwa tidak ada tempat di dalam hidup kita yang tidak ditempati oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu hal apapun yang melekat pada kita yang tidak berada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Inilah pelajaran arti daripada kata dari Dia. Kemudian kita masuk kepada oleh Dia. Oleh Dia di sini artinya Allah sebagai penopang. Artinya kalau bukan Tuhan yang menopang, maka roboh. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, maka akan habis dijarah oleh para penyamun-penyamun. Oleh karena itu, maka melalui pernyataan oleh Dia di sini, apapun yang bisa kita perbuat adalah karena Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjaga kita. Posisi atau peran kita di dalam menjalani hidup ini adalah kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, kita hanya dalam hidup ini. Tidak ada kekuatan kita selain daripada taat kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan kita selain daripada berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu maka dikatakan oleh Dia, dari Dia, oleh Dia. Allah sebagai sumber, Allah sebagai penopang, Allah sebagai penjaga, bahkan Allah sebagai pemberi kekuatan untuk kita mencapai tujuan Tuhan, mencapai Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Apapun yang bisa kita perbuat adalah karena Tuhan, yang memampukan, yang menopang, yang menjaga. Di sini posisi atau peran kita sebagai seorang percaya, sebagai manusia, adalah menyerahkan diri, mempertahankan hidup yang takut akan Tuhan. Dengan demikian kita bisa mencapai tujuan, yaitu Tuhan itu sendiri sebagai tujuan kita. Mari kita lihat doa dan pujian Daud lagi di dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 katakan, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini. Artinya dalam menjalani hidup ini, maka hati kita, hidup kita, pikiran kita, batin kita, segenap keberadaan kita harus diarahkan, harus memiliki kecenderungan kepada Tuhan. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepada. Ini sebuah doa yang sangat luar biasa, bahwa hati kita harus condong kepada Tuhan. Hati kita harus tetap ditujukan kepada Tuhan. Dan yang menunjukkan hati kita kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri yang memberi kekuatan. Maka dikatakan di sini, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini. Artinya supaya hati umat Israel terus tetap terjaga dalam kesetiaan untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan dalam hidup. Artinya ada kesadaran bahwa Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang menjaga, oleh Dialah, dari Dialah kita boleh melakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, dan tetaplah tujukan hati kami, mereka kepada. Siapa yang menunjukkan Tuhan? Kepada mana? Kepada Tuhan.
Jadi, sangat luar biasa doa daripada seorang Daud ini. Puji Tuhan. Jadi, dalam menjalani hidup kita, dari Daud ini, kita belajar bahwa hati kita harus kita condongkan kepada Tuhan. Hati kita harus kita tujukan kepada Tuhan. Sekarang kita masuk kepada bagian yang ketiga. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kepada Dia artinya Allah sebagai tujuan hidup kita. Semua yang ada dalam hidup kita, sumbernya dari Tuhan. Apapun yang bisa kita perbuat, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memampukan. Oleh karena itu, semua yang ada dalam hidup kita ini, semua yang bisa kita perbuat selama kita hidup adalah demi atau untuk Dia, yaitu Tuhan yang hidup itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada hidup kita haruslah Tuhan. Tujuan hidup kita haruslah tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, tujuan yang sudah direncanakan oleh Tuhan, tujuan yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Apa itu? Hidup memuliakan Dia, masuk dalam kerajaan surga, memiliki kehidupan yang berpola kerajaan surga selama kita di dunia ini. Untuk kita memahami bahwa Allah sebagai tujuan daripada hidup kita, maka pada sesi ini kita perlu belajar dari seorang Paulus. Paulus ini seorang pribadi yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan Paulus bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Di mana Paulus mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Perhatikan. Artinya tujuan Paulus dalam pelayanan, tujuan Paulus dalam pengabdian, tujuan Paulus di dalam segala keberadaannya adalah dia ingin mengenal Kristus. Dia ingin mengalami Kristus. Dia ingin bersekutu dengan Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus. Dia mau mengalami kemenangan-kemenangan oleh karena Kristus di dalam Kristus sendiri. Ini yang menjadi tujuannya. Artinya bagi Paulus mengenal Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, itu menjadi prioritas, itu menjadi tujuan, itu menjadi nilai dari dalam kehidupan Paulus. Yang berikut, mengenal Dia dan persekutuan dalam penderitaan. Kalau tadi dikatakan dia ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, sekarang Paulus ingin persekutuan dalam penderitaan Kristus. Artinya Paulus rela menderita demi Kristus, demi Injil, demi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Artinya memang bahwa Paulus benar-benar memiliki kehidupan yang digerakkan oleh tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bagi Paulus adalah persekutuan dalam penderitaan. Itulah sebabnya Paulus mengadakan perjalanan keliling. Bahkan dia merupakan rasul yang paling banyak mengadakan perjalanan keliling dalam rangka memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Mengapa bisa demikian? Karena memang Paulus memiliki tujuan, yaitu tujuan Tuhan atas hidupnya. Persekutuan dalam penderitaan. Maka Paulus berkata, dia mau menggenapkan penderitaan Kristus di salib, yaitu jemaat. Puji nama Tuhan. Baru kita melihat lagi, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus tidak hanya persekutuan dalam penderitaan, tetapi dia mau menjadi serupa dengan kematian Kristus. Kristus mati bagi keselamatan seluruh umat manusia. Kristus mati sebagai kurban penghapusan dosa bagi semua manusia. Dan Paulus mau mati supaya melalui Dia, karya Kristus yang menyelamatkan diberitakan bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu maka Paulus mengatakan, mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Paulus memang mati dengan cara martir. Dia mati secara martir karena dia memberitakan Kristus yang menebus hidupnya, Kristus yang menyelamatkan, Kristus yang memberikan teladan etika dan moral, Kristus yang menjaminkan surga. Kristuslah menjadi segala-galanya bagi Rasul Paulus. Maka dia katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, mengenal Dia dan persekutuan dalam penderitaannya, mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
sungguh luar biasa. Sehingga Paulus mengatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya tidak ada hal yang mau dituju oleh Paulus di luar daripada tujuan Kristus atas hidupnya. Tidak ada lagi tujuan di dalam diri Paulus tentang dirinya, tentang kenyamanannya, tentang popularitasnya. Tetapi tujuan dia, dan itulah yang menggerakkan seluruh hidupnya, yaitu dia berkenan, dia memperoleh kebangkitan, perkenanan daripada Allah di dalam Kristus Yesus atas kehidupannya. Puji nama Tuhan. Sekarang saya akan masuk kepada beberapa hal prinsip dalam mencapai tujuan. Ini bisa dibaca dalam Filipi pasal 3, 12-14. Ini sesuatu hal yang sangat prinsip yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Seorang Kristen kalau mau mencapai tujuan, maka 3 hal berikut ini merupakan prinsip dasar seseorang bisa memiliki tujuan hidup sama dengan tujuan Tuhan atas dirinya. Yang pertama adalah sangat jelas sekali dikatakan hidup dalam Kristus. Di dalam ayat tadi dikatakan, aku telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Yang pertama, seseorang akan berjalan kepada tujuan Tuhan kalau dia sudah ditangkap oleh Yesus. Dia sudah mengalami pertobatan, dia mengalami hidup di dalam Kristus. Kristus menjadi pusat kehidupannya, barulah dia bisa digerakkan oleh tujuan itu sendiri. Tetapi kalau seseorang belum hidup di dalam Yesus, tidak akan mungkin dia digerakkan oleh tujuan, tetapi dia bergerak sendiri, digerakkan oleh kemauan dirinya, dan tidak ada gerakan seperti itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, prinsip penting untuk mencapai tujuan atau digerakkan tujuan adalah melupakan apa yang di belakang. Masa lalu tanpa kebenaran dalam Kristus harus ditinggalkan. Artinya seseorang tidak bisa digerakkan kepada tujuan Tuhan kalau seseorang itu tidak mau meninggalkan kebanggaan-kebanggaan dosa, tidak bisa meninggalkan kebanggaan-kebanggaan duniawi, tetapi harus mampu melupakan ikatan-ikatan masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak mengarahkan hidup kepada tujuan Tuhan. Melupakan apa yang di belakang. Masa lalu yang tanpa kebenaran dalam Kristus, itu harus ditinggalkan. Ini namanya melupakan. Yang ketiga adalah fokus berlari kepada tujuan. Tujuan kita apa? Panggilan dari Bapa di surga. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Inilah yang menjadi tujuan kita. Dan kita harus berlari kepada tujuan. Kita tidak bisa berlari kepada tujuan kalau kita masih terikat dengan masa lalu. Kita tidak bisa lepas dari masa lalu yang tanpa kebenaran. Sebelum kita diberdekakan, sebelum kita ditangkap oleh Kristus. Paulus bisa menjadi fokus berlari kepada tujuan. Panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. 1. Dia sudah ditangkap oleh Yesus. Dia hidup di dalam Yesus. Di dalam Yesus, dia memiliki kekuatan untuk melupakan masa lalu. Hidup dalam kemegahan tanpa kebenaran. Hidup dalam popularitas tanpa kebenaran. Dia bisa lupakan itu. Oleh karena itu, maka 3 hal ini menjadi prinsip penting untuk kita diarahkan oleh tujuan, yaitu tujuan Tuhan sendiri. Fokus kita berlari kepada tujuan. Setelah kita melepaskan hidup kita dari masa lalu yang tidak benar, kita bisa melepaskan diri, melupakan setiap masa lalu yang tanpa kebenaran itu, jika Kristus berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup digerakkan oleh tujuan. Itulah moto daripada Rasul Paulus. Itulah moto dari setiap orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanan, dalam pengabdian, dalam seluruh kehidupannya. Oleh karena itu, melalui materi hari ini, maka saya katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah oleh Dia. Segala sesuatu adalah kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Harus menjadi nilai hidup, prinsip hidup, tujuan, dan pola kehidupan setiap orang Kristen di masa kini. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua dan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.
Terpujilah Allah, terpujilah Bapa kita yang memberikan Kristus Sang Juru Selamat, firman-Nya manusia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.